tengah malam itulah di sholat witir itu saya memutuskan saya harus pulang. Saya ingin menungguin ibu. Kalau nanti saya teruskan, saya terus kehilangan ibu, saya tidak bisa menggantinya seumur hidup saya. Oh, Sultan kabarnya pernah melamar di beberapa BUMN, benar nggak? Iya, betul. Dan tidak diterima? Nggak diterima. Kok bisa, Pak? Pak saya. Nah, nyonya itu ngelamar jadi pegawai lab itu kemana-mana juga nggak diterima. Sama berarti kasusnya ya? Sama ya, karena dia idenya itu aku nggak kepingin kerja dulu lah mas, aku kepingin anak-anak itu tak asuh dulu. Nanti kalau sudah mulai besar, saya tak kerja. Rame-ramenya pandemi COVID, ya. Itu Pak Sultan mengalami hal yang apa ini istilahnya? Mengalami sampai menulis apa itu Pak? Kenangan ketika COVID dan bisa sembuh itu. Ya? Iya. Pak Sultan ada tamu gitu? Iya, tamu itu Mas Basuki, tamu itu pakai APD itu loh. Oh, pakai ya. Iya, saya nggak bisa melihat gitu kan. Loh, utusan Mas Bas, nggih Bapak, Ibu Bapak, Ibu, saya tek gitu kan. Loh, ibumu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh saya yang satu ini punya banyak julukan, ya. Dia pengusaha sukses, itu clear. Dia seorang ulama, juga clear. Dia juga akademisi, itu juga clear juga. Nah, satu lagi, dia juga seorang politisi, tapi nggak tahu ini dilanjutkan apa enggak saya. Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Sultan Amin MM. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini agak mendadak kemarin, mohon maaf. Karena memang jadwalnya itu kan tubrukan terus ya. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Sultan bisa hadir. Tapi yang jelas saya tahu kalau beliau ini sangat murah hati dalam urusan begini-begini. Jadi urusan Muhammadiyah terutama. Jadi alhamdulillah bisa tanpa agak birokratis benar gitu Pak. Jadi Pak Sultan gini, teman-teman memang nitip. Tokoh-tokohnya tolong dihadirkan. Siapa? Salah satunya Pak Sultan ini. Mungkin yang pertama dari tokoh Muhammadiyah di Jawa Timur. Yang kita obrolkan tentu banyak Pak ini Pak. Jadi saya punya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin lebih pas dulu saya hanya ingin tanya ya tentang lahir di Sidoarjo, tepatnya di Tulangan, 10 Maret 57. Ya, 68. Berarti asli Tulangan? Asli Tulangan. Loh, memang bapaknya Tulangan juga? Apa ya, dari di desa Grogol sana Tulangan. Ayah ibu itu orang desa Grogol. Desa Grogol, pengusaha? Petani, punya sawah 1 petak yang dimakan pas-pasan 1 tahun, tidak bisa menjual, kadang bisa kurang. Dimakan pas-pasan, artinya 1 petak itu 1 hektar gitu? Enggak, 1 gogol 1 itu. Ya apa istilahnya itu ya? Ya, orang desa itu ada yang gogol, ada yang tidak. Yang gogol itu digarap sendiri sama bapak, sama ibu, dulu mak panggilannya mak ya. Digarap sendiri, lantas dimakan, ditumbuk, terakhir itu diselap itu ya cukup untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun? Iya. Sehingga kakak saya yang sekolah SMA itu bukan dibiayai bapak sama emak saya, tapi dibiayai oleh Pak Lik. Oh, berarti masuk apa itu Pak? Kalau dulu namanya keluarga miskin. Miskin sih tidak ya. Ya keluarga menengahnya menengah desa. Ya. Menengah lah, tapi masih bisa nih. Ya masih bisa. Ya. Tadi bukan pengusaha Pak Sultan ya? Bukan, petani. Bapak itu belajar jualan kedelai. Iya Pak Sultan. Kata Mak itu juga bangkrut, pernah mencoba pabrik tahu gitu, ya bangkrut. Memang nggak
Enggak tipenya pengusaha kelihatannya Pak. Gitu ya. Guru ngaji aja. Nah ini guru ngaji berarti. Nah Pak Sultan waktu itu umur berapa Pak waktu ke Gontor? Saya di Gontor itu agak tua setelah lulus SMA, SMEA dulu. Oh SMEA ya? Iya, setelah lulus Terus itu sebentar, saya kuliah. masa kecilnya dulu ke sekolah sama mondok begitu Ustaz? Enggak, saya nggak punya basic bahasa Arab sama sekali. Oh gitu ya? Jadi SD saya SD negeri, SMP saya, ayah itu kepingin saya di SMP Muhammadiyah Tulangan. Muhammadiyah Tulangan. Ya, tapi saya nggak tertarik. Nggak tertariknya itu karena kakak saya yang nomor 2 itu ngajar di SMP swasta. Pikiran saya sederhana, kalau saya di sekolahnya kakak kan bisa nunut gonceng pulang pergi begitu kan. Oh, jaraknya kan? Ya, sederhana kan. Saya Emangnya jauh? agak Ustaz? jauh 3 kiloan. Oh 3 kilo. 3 kilo setengahan. Akhirnya milih yang itu. Milih yang itu. Oke. Gitu loh ya. Ya swasta sore Hmm. nggak pakai sepatu. SD, SMP-nya. SMP-nya ya. SMP-nya. Tapi SD-nya di, Di negeri. di desa kami sendiri. Di Apa namanya? SDN Bendong Grogol. Oh, yang SMP-nya? SMP Dwi Tunggal Tulangan. Oh, Dwi Tunggal Tulangan. Ya, masih ada sekarang ya apa up and down sekolahnya. Itu Kecil. dekat rumah sakit Aisyah itu bukan? Ya dekat. Ya. Beda desa. Kalau rumah sakit Aisyah itu di Kenongo, kalau ini di Oke. Kepadan. Oh, jadi SMP-nya ikut kakak itu karena Kakak, dekat ya, itu. ya. Gak tertarik di SMP Muhammadiyah saya dulu. Ya bukan karena pelajaran atau apa, tapi karena jaraknya ini ya, Ya, supaya bisa. jaraknya gitu. lantas saya bisa bonceng pulang pergi. Terus Pak Sultan setelah SMP pindah Surabaya. Enggak, sekolahnya ke Sidoarjo. Saya tes di SMA negeri karena kakak saya di atas saya itu SMA negeri. Saya enggak terima cadangan saya. SMA Negeri Sidoarjo berapa? Cadangan 1. SMP 1. SMA 1. SMA negeri 1. Oke. Cadangan. Lantas ada guru saya di SMP itu bilang, Mas Sultan itu loh ada SMEA baru buka 3 tahun ini, nanti ampen kelas ini. Kebetulan kepala sekolahnya itu tokoh Muhammadiyah, wakil sekolahnya tokoh Muhammadiyah, guru-gurunya banyak orang Muhammadiyah begitu. Jadi saya lantas punya wawasan bermuhammadiyah itu dari guru-guru saya. Sebentar, itu SMEA mana Pak Sultan? SMEA Sidoarjo persiapan Oh, masih. swasta. Setelah bayar baru saya dipanggil di negeri. Wah, ayo eman-eman sudah bayar di SMEA itu, lantas dipanggil negeri nggak saya masuk. Oh, sebenarnya Pak Sultan diterima di negeri diterima itu. di negeri. Milih yang dia ini. Karena SMEA persiapan itu karena saya Oke. sudah bayar uang kalau udah lunas. Eman-eman Mas. Gitu kan. Uang duitnya cumpon gitu kan. Oke, Itu oke. dibiayai kakak saya sudah karena kakak saya setelah kerja saya dibiayakan. SMA ambil akuntansi apa istilah? SMEA SMEA ambil tata buku saya itu. Tata buku. Iya. Dulu ada ya? Iya, tata buku nggak ada kak akuntansi dulu. Oh, Tata buku. Tata buku. Tata niaga saya ambil tata tahun buku. berapa? Iya. Ada bon A, bon B. Bon B. Itu dulu. Iya. Kakak saya pernah itu ya, tata buku ya. Iya. Tahun-tahun itu kan tahun 73, 74. 73. Iya. Oke, itu berarti SMEA Muhammadiyah 1 Bukan persiapan. Oh. SMEA swasta persiapan. persiapan. Iya. Oke. Jadi kok belajar dari Muhammadiyah di mana tadi? Nah, sejak kecil itu kami itu memang keluarga Muhammadiyah. Oke. Ya, keluarga Muhammadiyah ketika itu ya amal ibadahnya ya belum Muhammadiyah kan di desa itu kan. Meskipun kami dijuluki orang Muhammadiyah tapi kan masih ibadahnya ibadah non Muhammadiyah. Nah, tetapi saya kecil itu sudah mengenal Muhammadiyah karena kakak-kakak saya itu kayak kami berempat itu laki-laki semua, saya paling buncit, nagil. Mesti kalau ada pengajian itu kita bareng-bareng. 4 orang itu. Saya itu kecil itu kelas 3, kelas 4 itu sudah biasa ikut. Dulu kan pengajiannya malam Mas Yudi. Iya. Malam, orang anak kecil terus tertidur. Nah, nanti kalau ketika break
kuenya Kue datang, datang, baru nah, bangun. saya dibangunkan, makan kue, nanti tidur lagi. Iya, iya, iya. Itu kayak Misbah, Pak Arifin. Kayak Misbah, berarti MUI, ketua MUI. Iya, Oh, zaman masih itu Pak Sultan muda, ya? Iya, masih muda beliau. Berarti Pak Sultan menikmati, kalau Bi Arifin berarti tahun 7 Ya berapa itu? 70-an itu. 70-an itu ya? 70-an 6, 8, 69 itu kan ya Anwar Jen, Anwar Pak Zen. Arifin, Ya, 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 ya. terus siapa Awi Suyoso. Awisya itu dokter kalau nggak salah ya? Bukan Awi Suyoso Oh, Tokoh Masumi. TNI. Awi Suyoso itu bukan yang di Alfala itu. Oh, itu polisi, Abdul Pak. Wahid Suyoso itu apa putrinya yang dokter. Nah, itu terus kayak Erjik dari Malang, terus Iya, iya, ayahnya iya. Oh, iya, iya. Milal itu kayak Farkan. Oh, masih apal semua Saya belum tahu. Tapi kan yuk, Bi Arifin saya kenal anaknya waktu itu. Ya, ya. Di Jalan Sulawesi itu kalau nggak salah. Betul. Rumahnya waktu itu. Ya masih muda-mudanya beliau. Saya Ya. hafal sudah. Wah, itu ceramahnya luar biasa, Pak Sultan. Iya. Keren itu. Iya. Kalau ceramah itu bisa membangkitkan Betul, ini betul. Bi Arifin Mayor itu. Bi Arifin. Iya, 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 iya. Terus, jadi zaman itu Pak Sultan ya? Iya, saya sering diajak kakak-kakak nonton drum bandnya Muhammadiyah. HW, bukan ya? Bukan. Bukan drum bandnya ya? Drum bandnya Muhammadiyah. Dulu belum mengenal saya. Belum mengenal. Ya, acara-acara Muhammadiyah itu saya mesti diajari. Hmm. Jadi saya banyak mengenal situ. Terus di Semea guru-guru saya guru Muhammadiyah dan Pak Tobari itu kakaknya Prof Milal itu. Nah, itu sering cerita. Jadi Prof Milal ini memang keluarga Muhammadiyah. Iya, keluarga Muhammadiyah Prof Milal ini- dan seluruhnya gontor semua Prof Milal kan. ini ketua PDM sekarang ya, Ya. ketua PDM Sidoarjo. Oh. Cerita-cerita tentang gontor Ya. saya tertarik. Saya. Setelah lulus Semea itu saya kan juga nggak ada rencana kuliah kan, karena Oke. biaya juga Iya, iya, belum iya. mempunyai, terus saya ke Gontor. Berarti setelah Semea itu Pak Sultan ke Ke Gontor. Gontor, iya besar. Oh, nggak ke universitas ya, PT belum, Pendidikan Tinggi ya? nggak ada ini wacana dulu Mas. Iya, karena ya kakak sudah mulai berumah tangga, saya nggak berani ganggu, kan masih mulai gitu kan. Dan ayah sendiri juga nggak bisa menguliakan saya. Kan, gitu. Jadi di Gontor berapa tahun Pak Sultan? Gontor sampai dengan kelas 3 saja. Emangnya Gontor itu apa SMA apa gimana? Kalau sampai kelas tiga? Itu ya kembali saya ngulangi SMP SMA. Oh, SMP SMA. Iya, Sanawiyah dan Aliyah. Oh, gitu ya. Saya tidak terus di Gontor itu karena ibu sakit keras. Oh, ceritanya begitu. Iya, saya anak ragil, saya terganggu karena ibu itu di rumah cuma dengan bapak dan kakak-kakak saya mau menikah. Lah terus kasihan ibu gitu. Oke. Sudah sakit kronis dan lain sebagainya. Oh, kan, gitu ya. Nah itulah Mas, di tengah-tengah saya belajar di sana, saya agak kesulitan juga di Gontor itu. Kesulitannya apa? Kalau pengetahuan saya punya kan, saya biasa baca-bacaan saya itu sudah Al-Muslimun. Al-Muslimun buat persis ya, itu Semea Itu majalah terkenal dulu. Iya, Semea kelas 3 itu ada teman saya anak Bangil situ, terus saya ditawari, "Ton, kamu beli ini tak belikan." Tiap bulan. Oke, saya langganan itu kan. Iya, iya. Itu bacaan saya udah kenal Ustaz Itu Mu'ammal tokohnya Hamidi, ini yang orang Muhammadiyah Ali itu. Imron, Ustaz Mu'ammal, Mu'ammal Hamidi. Alikar. Ya, itu kenal semua saya. Pikir-pikirannya itu dari sana. Editornya masih ada itu Pak Sultan. Ainur Rafiq Sopiaan. Oh, itu. Mas Ainur. Itu ya. Itu editornya. Iya, saya dari sana. Pengetahuan saya soal agama saya sudah ini, tapi basic bahasa Arab saya itu nggak punya sama sekali. Ya baru masuk Gontor itu saya mulai nulis Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi Firli, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, belajar di senior. Jadi dari dasar Pak. Iya, dari dasar itu saya kesulitan saya. Sehingga saya nggak punya basic gitu kan, menghafalkan hadis Al-Qur'an, mahfuzat, itu. Itu agak kesulitan. Terus ibu saya, mak saya sakit kronis dan nggak bisa apa-apa. Pak Sultan memutuskan untuk pulang. Iya, saya terus di tengah malam itulah di sholat witir itu saya memutuskan saya harus pulang. Saya ingin menungguin ibu. Kalau nanti saya teruskan, saya terus kehilangan ibu, saya tidak bisa menggantinya seumur hidup saya. Seperti itu. Lantas kalau sekolah saya insya Allah bisa. Ya kan masih ada kesempatan. Betul, saya pulang, ibu, Ton, aku jangan ditinggal. Gitu, Ibu yang minta. Iya, saya kan sudah memutuskan. Ibu, Ton, jangan ditinggal. Iya Bu, saya sudah enggak
kembali lagi pondok menungguin ibu. Karena itu saya bapak sama ponakan yang memasak sama mencucikan itu aja. Jadi saya yang ngerawat ibu, ngangkat ke kamar mandi, nyuapin, membangunkan, ngajak sholat dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ya itulah. 2 bulan saya nungguin ibu itu, setelah itu dipanggil. Oh, Ya, cerita remaja saya. Remaja itu. Jadi setelah ibu nggak ada, Ya. Pak Sultan kok pindah ke Surabaya? Belum, ceritanya agak panjang. 1 tahun itu saya berdua aja dengan bapak. Berdua dengan bapak? Bapak ya, ponakan itu sudah nggak usah. Saya mulai belajar masak. Belajar masak maksudnya masak sungguhan ini ya? Ya masak sungguhan. Bukan ya. masak. Ngomong orang desa masak apa ya, belajar buat jangan asem, gitu ya? jangan lodeh. Bapak berarti pinter. Ya masak. terus nggak saya teruskan itu. Andaikan sekarang apa begitu Jadi chef. Ini anak saya yang terakhir itu sudah sekolah chef begitu kan. Jadi saya paham. Jadi mohon maaf ketika dulu istri saya itu yang Allahyarham yang sudah meninggal itu kan, ketika membuat apa urap-urap begitu kan. Urap-urap. Nah urap-urap yang ini urap-urap kok dikasih kunci ya sih gitu kan. Loh, lah dikasih mah ya mestinya kencur dong. Oh gitu ya. Sampai sedetil gitu Pak Sultan tahu ya. Ya tahu saya. Kunci itu kan jangan kunci. Kalau kencur kan untuk urap-urap. Oh gitu ya. Untuk nyambel santan gitu kan. pakai kencur gitu. Insya Allah paham. Paham ya. Paham 1 tahun. Nah, Belajar masak. Ya, Tapi untuk didak berarti Pak Sultan untuk belajar masak. Apa beli-beli ada kan dulu itu kakak itu kan seneng majalah apa itu kan ada majalah, ada resep masak-masak itu saya lihat-liatin lagi. Atasnya begitu aja dimasukkan. Iya. Enggak masak canggih-canggih sekali kayak sekarang masak Korea macam-macam. Jangan kunci, jangan lodeh, itu aja digoreng, diliwet gitu aja. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi punya keterampilan saya ini nggak diteruskan ini. Ya, teruskan jadi chef ini nggak jadi pengusaha. Itu setahun Mas Sultan. 1 tahun setelah bapak mau menikah, terus kata kakak, Widaton ayo kakak ketulangan. Ketulangan kakak itu sudah ngontrak rumah di Tulangan. Oke. Ya saya terus meninggalkan bapak-bapak sama ibu sambungan itu. Terus Pak Sultan kerja? Belum. Saya ngelamar berpuluh-puluh itu nggak ada yang diterima. Nah, sebentar. Ya. Pak Sultan kabarnya pernah melamar di beberapa BUMN, benar nggak? Iya, betul. Dan tidak diterima? Nggak diterima. Kok bisa, Pak? Pak saya. Kadang ada tes psikologi saya main-main gitu kan. Nah, main-main maksudnya gimana, Pak? Main-main itu nggak tahu pernah di Petro kalau nggak salah itu di Petro itu ada teman senior nggak saya sebut nanti nyebut nggak enak itu. Ton, kamu nanti kalau itu teman senior di IPM itu karena saya sudah aktif di IPM kan. Jadi nanti antara tambah 6 ditambah 7 tambah berapa gitu kan. Kalau nanti belum ditap kamu sudah pindah gitu kan. Jadi saya mestinya yang disuruh teks selesai cuman 10 baris, saya dapat 15. Saya terus mikir, iki ya menyalahi aturan. Tes udah gitu ya? Gak diterima, saya udah paham kalau ini pasti saya menyalahi aturan, saya nggak taat aturan gitu kan. Terus di PAL itu masuk juga pernah karena saya punya adik misan itu jadi pejabat sana, Mas ngelamar saya di PAL gitu kan. Di PAL saya tes masuk, terus tes kesehatan gigi saya itu berlubang, nggak tak tambal kan dulu itu omong deso kok gigi ditambal gitu kan, biarkan lubang selama nggak cepet-cepet kan. Ya itu nggak boleh saya. Itu dipersalahkan, Wadik kamu kesehatanmu nggak memenuhi karena gigimu berlubang nggak apa. Iya. Jadi tak satu pun yang diterima, Pak. Tidak satu pun diterima. Pernah itu di perusahaan apa itu ya di Buduran itu baru di pintu sudah orangnya datang, mau Pak Dik, mau melamar, nggak ada lawangan Dik. Ya. Berarti punya pahit bener Pak ya itu ya. Pernah ngalami bener ya. Betul. Waduh, lamaran ditolak ya. Dan andaikan saya masuk BRI itu bisa diterima. Kenapa? Karena kakak saya yang nomor 2 sama nomor 3 itu di BRI unit desa yang di kecamatan-kecamatan. Dan kakak saya yang nomor 3 itu punya jabatan.
Jadi 5 bersaudara, 4 ya? 4. 4 bersaudara. Ya, kakak yang satu itu di Juanda. Hmm. Itu kalau di BRI itu karena kakak ini merekomendasi teman-temannya juga. Mas, aku ngelamar di BRI lah. Karena teman-teman saya semuanya banyak di BRI. Kan tidak salah 3 atau 4 gitu loh. Kan, ya. Saya masuk katanya kakak, jangan semua di BRI. Nanti kalau BRI-nya tutup semuanya nganggur gitu kan. Lucu juga gitu kan. Ya sudah gitu kan. Akhirnya enggak. Jadi laporan nggak diterima-terima itu. Iya. Terus habis itu ngapain, Bos? Habis itu saya kan kalau pagi sering pengajian ke Ustadz Abdurrahim Nur. Jadi Di Porong. di Porong ya, Oke. sepeda motoran kira-kira ya berapa kilo itu? Mungkin di 6 kiloan dari rumah itu ya. Pagi sepeda motoran, Rebo sana. Jadi, Itu Fajar Sidik, bukan? bukan Fajar Sidik. Dulu apa namanya? Ba'da subuh itu Ustadz Rohim itu kan mesti pengajian itu kan Al-Quran 1 ayat sehari, kadang-kadang 1 ayat, kadang 1 ayat itu bisa satu minggu begitu kan. Itu apa dikupas, Dikupas, diartikan, dicarikan ayat-ayat padanannya. Oh, gitu Jadi, ngajinya ya? Iya, Ustadz Rohim apa ayat 1 menerangkan ayat-ayat yang lain, jadi gitu kan. Jadi makna itu bisa lebar, bisa panjang. Jadi logika-logika penafsiran itu sedikit banyak saya bisa menangkap dari Ustadz Kita Rohim. nggak pernah ngaji seperti itu, Pak. Ya memang yang ngobrol begitu kan. Iya. Di situ saya gitu punya ya. pengetahuan tentang tafsir Al-Quran itu dari Ustadz Rohim. Jadi dari Kiai Haji Abdurrahim Nur itu Iya, ya, malah. ya, almarhum Iya. itu. Jadi kok ngajinya di 1 ayat dikupas Dikupas. istilahnya di konteks. Ya kontekstualnya kayak apa gitu ya. gitu. Dan apalagi yang mingguan itu yang ngaji-ngaji kan Ustadz Rohim juga punya rebuan itu pada maghrib atau pada isya ya, pada maghrib itu kan dari penjuru mana-manapun itu kebanyakan yang ngikuti ya semuanya jadi mubalik. Itu santrinya waktu itu apa sekitar Porong situ atau banyak? Ada yang dari Surabaya, ada dari banyak. Mojokerto, ada dari Pasuruan, dari Malang, sekalipun itu teman-teman semua jadi mubalik. Saya baru tahu ini. Tetap semua itu. Oh. Ya, karena logikanya Ustadz Rohim itu luar biasa bisa untuk memahami konteks di Al-Quran. Saya menikmati di waktu Pak Kiai Abdurrahim menjadi ketua BBM. Iya. Ya, waktu itu membantu majalahnya Muhammadiyah. Iya. Itu terus tapi nggak sampai ngaji yang seperti Pak Ya, Sultan ya, itu. ya. Saya hampir tiap hari, Mas. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Tiap hari. Lama saya. Tafsirnya juga banyak yang seperti Radio Solihin apa gitu nggak ada, Pak? Enggak. Ustadz itu ayat cuman coba lihat terjemahannya Depak apa, terjemahannya Hasan apa. Oh, gitu ya. Satu-satu diterangkan gitu kan. Sehingga Ustadz Rohim tidak pakai tafsir Al-Maroki, Ibnu Katsir apa gitu. Oh, nggak pakai. Enggak. Sehingga Ya, Ustadz begitu ya. Rohim itu sampai guyonan. Saya ini dianggap orang menafsir Al-Qur'an birra'yi. Maksudnya dengan akal. Otakku sendiri kan. Itu padahal kan hadisnya melarang menafsir Al-Qur'an birra'yi. Terus Ustadz Rohim tanya, apakah penafsiran saya ada yang aneh? Ya enggak ada, Ustadz, malah kita dapat wawasan baru, dapat wacana baru, sehingga teman-teman, wah seperti kemarin Ustadz ayat ini datang ya, hari ini turun gitu kan. Oh, Karena gitu orang-orang ya. melongo semua begitu kan. Gimana? Iya Ustadz seperti Wah, keren kemarin. ya, keren itu. Iya kan? Keren, Pak. Nah, itu Iya, Ustadz iya. dianggap birra'yi. Nah, terus lah kok tertarik bisnis ini gimana ceritanya itu? Ya panjang itu ya. Saya ini kerja saya pertama kali itu kan saya di SPG Muhammadiyah Sidoarjo. SPG, toko. Bukan SPG, sekolah Oh, pendidikan anu. guru. Maaf. SPG Sudah Sales nggak ada. Promotion, Iya, iya, iya. iya. Sekolah pendidikan guru. Sekolah pendidikan guru. Iya. Oke. Jadi saya dipanggil sama kakaknya Pak Mila yang dulu wakil kepala sekolah saya semua itu, Pak Tobari Aloyarhab. Dia meninggal itu. Panggil, tahun kamu mau jadi TO. Wah, TU, TU, tata usaha. tata usaha. Ini bagi SPG. administrasi. Iya, Oke. administrasi ya bagian bayar, juga bagian nerima duit karena siswanya baru 2 kelas masih kecil gitu kan, masih pertama kali gitu kan ya. Terus setelah di situ saya nggak nyaman. Karena apa? Nggak nyamannya itu uang pembayarannya anak-anak itu sering hilang. Jadi saya nempui terus gitu. Hilangnya itu kenapa? Yang nggak tahu di almari itu nggak ada gitu kan.
Ada yang kurang ajar itu anak SMA katanya bayarnya dititipkan saya. Lu Pak Top, namanya Pak Top dari saya itu loh, nggak pernah menerima titipan dia. Lo katanya dititipkan kamu Ton gitu kan, ini anaknya Kan nggak ada kwitansinya. yang nggak ada kwitansinya, kan Iya, iya. dilepitkan kan Coba, itu miliknya SMK, nanti saya dulu serahkan begitu, SMA ya, begitu ya, kan ya. Dan ya itu terus akhirnya saya tempuh ya lah Pak, daripada rame-rame bayaran saya untuk Iya, begitu kan. Itu Ya. Pak Sultan sudah kuliah belum ya? Ya belum. Dari mana saya dana? Nah, Oke. itulah terus akhirnya guru saya juga dulu di Semeyaton, kamu mau pindah ke SMP Muhammadiyah? Mau Pak, asal nggak makan duit. Ya, Kamu dia Sidoarjo. Iya, asal saya tidak makan duit gitu kan. Nah, terus di SMP Muhammadiyah itu saya jadi TU, cuman administrasi, Tidak dan pernah. terus bukalah IKIP Muhammadiyah IKIP Muhammadiyah di mana? di Kapasan dulu itu tahun 80. Yang sekarang dulu yang FKI apa? FKIP itu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pendidikan, itu IKIP Muhammadiyah kan dulu itu ya, fakultas Itu kampus pertama berarti di Kapasan itu. di Kapasan. Oke. Saya itu terus ada di Bujang, ada di Gajah. Ya, saya di Bujangnya waktu Ya. itu ya. Mungkin jadi guru, jadi TU sudah. Iya. Habis itu naik lagi. Naik lagi ketika di Surabaya, nikah sama orang Surabaya. Mhm. Saya lulus sarjana muda, ngelamar di SMAM 1 Kapasan. Berarti Pak Sultan pernah ngajar di Kapasan ini. Dulu ngajar Kapasan karena kepala sekolahnya teman satu kelas, Pak Isro. Bukan, bawahnya Pak Isro, Pak Abdul Manan siapa sih itu ya? Pak Manan itu, Sueb Manan kalau enggak ya. Itu teman saya. Malah Pak, saya kepingin ngelamar. Pak Sultan, jangan ngelamar. Besok langsung ke sekolahan tak kasih waktu langsung. Lu ya apa sih? Sudah, saya lagi butuh. Jadi begitu. Oh, apa yang ngajarnya umum, Mbak? Ngajarnya tata niaga. Oh, tata niaga. Pertama kali ya, tata niaga saya. Iya, dulu ada ya. Ya karena Sueb, karena teman-teman itu melihat saya jadi mahasiswa. Ya Prof Januari itu kan dosen saya, dosen agama. Oh, Prof Januari. Iya, dosen saya. Waktu masih di YIN ya. Masih YIN di perpustakaan, belum dosen. Gitu kan. Hmm. Nah, teman-teman itu saya dianggap itu sudah guru. Karena alhamdulillah kalau saya kuliah itu di depan, Iya. dan kalau kuliah-kuliah rodok politis gitu langsung saya angkat tangan. Mesti gitu ya. Interupsi. interupsi gitu kan. Karena dulu itu kan kami anak-anak muda itu sampai orde baru kan sangat Ya, kritis lah. sangat kritis gitu Hmm. kan. Nah, karena saya sering tanya, kadang itu dianggap teman-teman saya itu udah ngajar, enggak sih Mas itu enggak percaya Mas, enggak percaya. Iya, Apalagi iya. bacaan saya udah Prisma, sudah Risma. sudah Ulumul Quran. Iya, Yang itu Pak kan. Sultan sebutkan itu majalah berat semua. Ya, alhamdulillah lah. Saya belajar Itu sastranya baca nggak Horizon itu Pak Sultan? Itu kan khusus sastra. Oh, ya, sekali-sekali. Sekali-sekali. Abi Yasin itu ya. Wah. Iya, sekali-sekali saya baca juga. Top itu Pak. Ya. Iya. Karena saya bukan orang bahasa, mungkin kurang ini ya, kurang menikmati. Menikmati gitu ya. Sekali-sekali Saya menikmati itu Horizon itu. Iya, Iya. sampai orang bahasa. Iya karena jadi ngajar di Kapasan. Kapasan di Pucang Taman, Pak Wahyudi kepala sekolahnya. Wahyudi Indrajaya. Wahyudi Indrajaya. Oke, ya, Sarjana itu, terus saya sore kuliah neruskan S1 dapat beasiswa. Alhamdulillah sudah. Nah, terus ini bisnisnya kapan nih Pak Sultan? Kok moro-moro bisnis ini lah saya Nah, terputus ini. saya itu tahun 78-an ya, setelah menikah 4 tahunan gitu kan. Nyonya itu kan dari analis medis, ya kan. Itu saya dapatnya itu karena in the course ujian sarjana muda nasional, belum negeri ya. Kan dulu saya ujian sarjana muda 2 kali kan, ujian kampus, setelah itu kan negerinya gitu kan. Itu kampus saya diajak oleh teman saya, Mas Sultan sampean katanya nyari kos-kosan selama ujian, ya aku tak izin cuti saya 3 hari gitu kan. Nah, kalau ke Sidoarjo Surabaya kapan saya belajarnya saya izin boleh. Ayo kos rumahnya bule gitu kan. Nah, Mas Sukoco itu Aloyarham meninggal itu kan punya bule. Nah, di Boronggalan sana. Boronggalan Surabaya. Sawah iya kan, terus ke Kapasan. Jadi nanti berangkat sama saya, pulang sama saya, sampean di kamar aku tak
ngajar SD dia, sudah ngajar SD. Nah, itu kan. Kenal adik misannya itu. Oh, iya. Ya kan, Cilok. Oh, Cinlok. Cinlok ya, kok Cilok? Cinlok ya. Oh, jadi itu ceritanya. Cilok, saya dikenalkan, diskusi, kok ide-idenya rada melit gitu kan. Ini saya kok pas nyambung begitu kan. Karena saya pernah melamar terus tidak disetujui orang tuanya begitu kan. Nah, setelah orang tuanya setuju ganti kakak saya yang tidak setuju begitu ya. Daripada saya buasi malakama begitu kan. Kata ibu, dilema bahasanya. Dilema ya, katanya ibu-ibu di SMP Muhammadiyah sama bapak-bapak kan kayak orang tua saya sendiri kan. Saya konsultasi ya Dik gak enak gitu. Iya. Saya panggil Dik kayak anak gitu kan. Nah, terus menikah itu dengan nyonya ini analis medis kan. Nah, nyonya itu ngelamar jadi pegawai lab itu kemana-mana juga nggak diterima. Sama berarti kasusnya ya? Sama ya, karena dia idenya itu aku nggak kepingin kerja dulu lah Mas, aku kepingin anak-anak itu tak asuh dulu. Nanti kalau sudah mulai besar saya tak kerja. Iya. Itu ya kok pas dengan saya itu kan nggak suka keluarga bencana dulu kan, anak-anak muda sing rodo nyalapi dikit-dikit gitu tuh kan, karena jenggot saya udah panjang, celana saya rodo cingkrang gitu kan. Iya. Nah kan seperti itu. Nah ya terus akhirnya ada temannya itu yang mendirikan lab di Surabaya, dia tidak diajak, terus temannya ini diberhentikan jadi direktur itu. Terus datang ke rumah, roto stres dia, kepingin ngaji ke saya gitu loh. Nah, dulu nyonya ketika teman-temannya mendirikan lab di Surabaya itu 8 orang, itu dia nggak diajak. Padahal saya ini kan teman akrabnya dia, kenapa teman-temanku yang jauh-jauh diajak aku enggak? Ya sudahlah, yang saya manggilnya istri itu sayang dulu. Masih arek desa begitu saya prioritaskan memanggil istri itu sayang. Nah, mungkin belum jodohnya, saya protes dia, sudahlah sabarlah. Akhirnya 2 tahun dia datang ke rumah. Loh, ada apa direktur ini? Pak Sarno Erianto. Oh, direktur ini yang 8 itu tadi berarti? Iya, termasuk 8. Sarno Erianto. Kayaknya dia paling pinter, itu. Ya kan? Paling pinter, terus sudah punya pengalaman bisnis, lab juga mumpuni menjadi pegawai lab lama begitu kan. Aja jadi direktur, Mas Sarno itu diturunkan. Nah, terus datang ke rumah, Mas aku ini ajari ngaji, Mas aku ini stres loh. Oh iya. Itu kan tangan Allah itu kalau menggerakkan kan nggak kemana-mana. Betul. Kenapa dia kok tidak ke Al-Falah? Biasanya dia itu pengajian di Al-Falah, konsultasi ke Bayaripin, ke siapa, ke Pak Suyoso yang Kapolda itu, begitu kan? Siapa Suyoso itu? Iya kan? Atau Saleh Bayasud, begitu kan? Kan banyak, kenapa tidak Mujahidin? Kok datang ke rumah saya yang gang sempit sepeda motor itu dituntun Mas Yudi. Kontrakan saya di Perunggalan. Posoboken. Oh, yang sudah pun bilang Posoboken sekarang. Posoboken kontrak. Ya sekitar situ aja. Iya, yang guru ya kan. Nah, sore kuliah. Nah, ada apa Mas? Aku ini stres Mas. Ajari ngaji aku dong gitu kan. Oke. Oh, datang tuh ngaji ya. Iya, ajaran ngaji gitu kan. Ngertiin saya itu mubalek. Gang-gang buntu itu kan tahu saya ya. Ya kan bukan. Nah, kan enggak viral kemana-mana kan, masih gang-gang buntu gitu kan. Nah terus ditangkap sama nyonya dari belakang. Ayo Mas ngedek nolep sama aku gitu kan. Loh ayo, langsung dia tertarik. Tapi jangan di Surabaya ya. Gitu. Di Malang. Apa alasannya? Di Surabaya ada teman-temannya kan nggak enak. Oh. Ayo di Malang saja. Bisnis kompetisi kan? Ya, enggak ingin kompetitif dengan teman-temannya itu, kompetisi dengan teman-temannya. Oke. Jadi nanti pertama berdiri itu labnya di Malang. Di Malang. Oh. Nah, terus waktu itu namanya masih apa? Sima enggak? Sima. Oh, Sima ya. Sima. Nah, dulu namanya Sima. Nanti Mas Sultan aja yang sama sampean. Jadi setelah saya ngajar, pergi ke Malang keliling, nyari tempat. Ayo Mas, cari-cari tempat dulu gitu kan. Nanti kapan kan. Udah bonek aja, saya ngikut gitu kan. Terus di Malang, bentar, Pak Sultan katanya harus jual sawah untuk modal itu. Oh ya, itu nanti berikutnya, belum ini. Oh, belum ini ya. Wih. Masih panjang.
Iya. Ini gak kepanjangan kita ngomong dengan saya. Ini saking gayengnya. Saking gayengnya Pak Stur. Nah, Menarik. pengalamannya itu saya itu waduh setelah ngajar Pak Datur ke Malang nyari tempat sampai kehujanan opo sampai muntah-muntah di bis itu. Iya. Ya, terakhirnya ada RSIA tanya, Mas coba kita kerjasama dengan RSIA ini, kita ngomban perahu gitu kan. Oh ini miliknya Haji Uji Sarjito, nah, Allahyarham sudah meninggal gitu kan. Bisa ketemu? Oh nanti, Mas dicari aja di depan itu di alun-alun dia lagi fitness gitu kan. Kami datang gitu ada 2. Loh Mas sampean siapa mengenalkan diri gini? Mas jangan sekarang ya, aku masih baru latihan, nanti ada acara teman-teman berapa 2 hari lagi aja ya ke RSIA jam sekian, karena saya juga kepingin mendirikan lab. Wah, alhamdulillah. Jadi wis kayung bersambut gitu. Ketemu ya kan. Iya, ketemu. Puzzle-nya ketemu. Iya. Tumbolnya tutup. Tutup ya. Jadi terus akhirnya datang gitu. Saya ini udah lama kepingin mendirikan lab terus gak pernah. Nah, terus apa? Wis gini ayo mendirikan. Lah itu kan gampang, hitung-hitungan nanti setelah jalan yuk. Allah itu memudahkan begitu. Dapat orang baik, karena aku ini sudah bangkrut Mas. Saya separuh harta benda saya dibawa oleh teman mualaf. Separuh lagi harta benda saya itu saya investkan mendirikan rumah sakit juga sampai sekarang masih belum berlanjut. Hanya aku cuma mengelola RSIA ini milik bapak angkatku gitu kan. Nah, terus siapa? Wis gini aja, saya modali 2 kamar depan sama belakang ini. Wis dalamnya sampean sing bondo, sampean sing atur. Nanti bangunan fisiknya. Ya, fisiknya gitu. Itu di Malang. Nah, terus hitung-hitungannya nanti 1 tahun ayo kita kumpul lagi membicarakan itu. Nanti kalau bulanan mingguan kita ketemu jangan bicarakan itu dulu ya. Ya apa caranya meningkatkan. Prinsipnya jalan dulu. Jalan dulu ya. Terus gitu ya. Terus saya sama Pak Sarno ini terus urunan. Nah, terus saya tanya nyonya Hinda, apa yang terus tekon di uang ini? Ya sepeda motor sampai ini dijual. Loh ya apa? Sepeda motornya apa ya? Sepeda motor Honda baru kredit KPG itu. Apa? KPG itu kredit pendidikan guru apa gitu ya? Honda apa waktu zaman segitu? Honda biasa. Ulung bukan? Enggak, Honda perempuan itu. Bukan Honda laki-laki yang mahal itu ya. Kayak Super Cup gitu betulnya. Ya, Honda Astrea. Oh, Astrea. Iya, Astrea. Itu baru umur 1 tahun kan Pak Yudi. Mungkin saya kredit 3 tahun, itu masih 2 tahun saya. Iya. Lu ini dijual ya apa sih gini? Lah aku ngajar ya naik bemo Mas ya. Loh ya apa? Selamanya aku gak tahu naik bemo, jarang-jarang naik bemo ngajar naik bemo. Ya, karena nyonya itu kan ayah ibu itu kan pedagang kelontong, punya toko elektronik di sana Gaji Mas Mansur. Ibu itu ya kadang-kadang cari, kadang jualan beras. Kan mindset bisnis itu sudah ada. Lah saya punya sewa gogol satu petak itu kan nggak pernah terasa ini kan. Iya betul. Iya nyonya tuh pernah SMA itu udah jualan sepatu dan lain sebagainya. Jadi jiwa bisnisnya sudah mulai ada. Terasa, nah, terus nanti kurangnya pinjam ayah. Ayah kan baru saya dengar kok utang bank. Ayah itu ayahnya Pak Sultan. Ayah mertua. Dan nanti kakak mungkin diajak mungkin patungan gitu kan. Kakak saya saja ada uang gitu kan. Dan saya terus pinjam KPG lagi saya. Ini dilunasin terus dipakai modal itu. Ya jual saya termasuk yang ini bukan lagi. Bukan, mendirikan Tarahita itu. Itu yang jual. Ya, itu berikutnya saya sama Mas Sarno sama orang lain tanpa itu. Prosesnya antara yang awal sampai itu berapa tahun sampai yang jadi besar, 4 jadi bulan. imperium? 4 bulan. Yang kami nggak tahu, kami alhamdulillah bersyukur ya Allah memudahkan jalan-jalan itu, gitu kan. Allah memudahkan ketika cepat sekali. Dan bahkan ada beberapa orang yang bilang saya itu bisnis Pak Sultan itu luar biasa ya. Jadi dia alumnus dari Singapura waktu itu teman-teman. Artinya melihat perkembangan itu juga besar. Ya artinya sama-sama dengan Pak Sarno dulu kan ya modal apa adanya begitu kan. Modal apa adanya. Iya. Oke, jadi bisnis sudah berkembang dan saya mencatat 3
Iya. poin yang Pak Sultan selalu sampaikan di beberapa kesempatan. Yang pertama, bahwa bisnis yang bagus, yang sukses itu butuh namanya dedikasi. Iya. Oke. Kedua, determinasi. Yang ketiga, inovasi. Bagaimana Pak Sultan menjelaskan yang tiga-tiganya itu? Iya. Sejak awal itu meskipun saya itu tidak mengenal dunia bisnis, alhamdulillah logika-logika saya itu kan sudah terasa dengan bacaan-bacaan saya mendengar ceramah-ceramah di mana-mana itu kan. Nah, logika saya sudah terasa dengan pengajian Ustadz Rohim, isi Al-Quran itu sedikit banyak kan saya sudah bisa nyuplik sedikit-sedikit begitu kan. Apalagi bisnis pelayanan. Jadi kami dulu itu setiap bulan itu mesti rapat seluruh karyawan. Ada masalah apa? Ada kendala apa? Kita harus selesaikan satu-satu. Saya pakai logika saja. Karena bisnis kesehatan, makanan, pendidikan itu kan pelayanan. Ya pelayanan itu bagaimana kita itu bisa ngewongke wong. Iya, services lah. Ya services, ya kayaknya melayani. Ya pembeli itu adalah raja itu memang. Ya kan. Jangan ketika mereka komplain terus kita meweli, enggak kita dengar. Gitu kan. Kalau mau dijelaskan, kalau enggak dia ya kita lakukan. Umpama dulu pernah ada orang komplain ketika rekaman EEG kami orangnya terlambat. Ya memang kalau terlambat akhirnya kan antrian numpuk kan, kasihan itu kan butuh waktu 1 jam sampai 1,5 jam begitu kan ya. Ya kasihan yang sudah waktunya dia harus nunggu gitu. Terus karena lambat itu dia ngomel terus karyawan kami ini. Ngomel terus gitu. Marah nulis dijawab pos surat baca. Oh zaman segitu banyak yang baca itu. Iya kan. Akhirnya kita rapat, ini nggak bisa diteruskan orangnya. Kan. Kayak iso dibina. Katanya teman-teman ya Pak, memang dia itu agak kedus dengan ini, ya sudah. Kita minta mengundurkan diri. Kita nulis surat jawab bahwa karyawan kami ini tidak hanya kami peringatkan, tapi kami minta mengundurkan diri karena dia sudah tidak pas menjadi seorang nurse, seorang perawat yang bisa melayani dengan hati. Kita pecat Mas. Terbuka begitu ya? Oh, terbuka saya gitu kan. Barang siapa yang macam-macam membuat, kadang-kadang kan ya namanya orang banyak pasien gitu. Tulis saya. Itu kan. Nah, itu kita nggak boleh. Itu kan salah komitmen kita, dedikasi kita tunjukkan. Betul. Ada orang nggak periksa, Mas bisa nggak saya minta hasilnya saja Mas buat baik karena mau pergi luar negeri. Loh, sampean tak izini satu karena teman dekat, karena sampean senior kami, begitu kan. Terus apakah karyawan nggak tahu soal itu? Iya kan? Besok-besok karyawan ngomong ke Pak Sultan saja, ke Pak Sarno saja, bahwa itu bisa digitukan. Hancur kami kan, nggak bisa. Itu. Ya makanya kita jaga betul itu. Dan kita itu satu dengan yang lain itu memang saling membutuhkan, begitu kan ya. Bahwasanya makanya sekarang tagline kami itu mereka bukan sebagai customer tapi sebagai mitra. Ya kan, mitra. Iya kan. Partner. Iya partner. Jadi kalau kami bahagia, Anda pun juga bahagia. Kalau Anda sejahtera, kami pun sejahtera, begitu kan ya. Rodok komunis begitu ya. Ya enggak lah. Ini urusan susah, kemanusiaan ini agar kita itu sama-sama bisa menikmati gitu. Sampai kenapa kemudian Pak Sultan mendirikan Yayasan Seribu Senyum itu berarti? Ya kami dulu itu fungsinya apa waktu itu? Tujuannya apa? Dulu itu anak-anak ada 8 atau 7 anak-anak itu teman-temannya mahasiswa dulu, mereka ada kerja, ada yang belum gitu kan, ngaji di rumah begitu kan, tiap seminggu sekali saya terjemahkan satu ayat gitu kan, satu ayat, terus apa yang bisa kita lakukan dengan ayat ini gitu kan, coba minggu depan kalian bisa melakukan apa, brainstorming dong, kita diskusikan. Jadi dia ansik dalam urusan aksi ya, tapi juga ngajinya itu juga. Ya wacananya dia, pemikirannya dia, tapi juga lebih ada aksi juga.
umpama berbicara tentang wa mimma razaqnahum yunfikun, nah itu sebagian dari rezekiku kau infakkan gitu. Nah, terus apa ya Ustadz, kalau kita bagi-bagi nasi kan sudah sering ada begitu kan. Gimana Ustadz kalau besok kita sisir di penunggu-penunggu di rumah sakit Dr. Sutomo? Ya silakan. Apa yang kira-kira ya mungkin mereka butuh apa, kalau kita nanti bisa membantu, bisa memberi obat, gitu ya. Nah itu yang di sana mulai anak-anak itu ada hal-hal baru. Terus mereka mencari untuk membuat rumah singgah. Iya, saya pernah ngisi jurnalistik di situ. Itu mulai begitu. Ya alhamdulillah terus berkembang. Ayolah kerjasamalah dengan Lazismu. Lebih dulu 1000 Senyum dengan Lazismu, gitu kan. Lazismu sudah ada, keren. SS 1000 Senyum sudah ada, baru Lazismu eksis kan. Iya. Makanya tetap harus kerjasama dengan Lazismu. Pak Sultan, saya dengar dan dapat kabar dari teman-teman waktu rame-ramenya pandemi COVID. Iya. Itu Pak Sultan ngalami hal yang apa ini istilahnya? Mengalami sampai menulis apa itu Pak? Kenangan ketika COVID dan bisa sembuh itu. Iya. Ceritanya gimana, Pak Sultan? Ya, itulah kehidupan saya yang betul-betul saya rasakan. Bisa menambahi visi saya sebelumnya. Jadi kurang 2 mingguan itu kami mau punya gawe menikahkan anak yang kuliah di Kanada dulu itu kan Mbak Fasa. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 saya di Agro sana begitu kan ya. Undangan sudah tercetak. Hari itu nyonya itu sudah, Mas undangan tak sebar ya. Oke. Sebarkan teman-teman dulu. Terus beberapa hari semua batuk pas lagi membara itu kan. Terus 2021 ya, oke. Mah, kok semua batuk begini, Mah? Jangan dulu lah. Gimana Mas di cancel dulu ya? Nyonya itu biasanya kalau punya keinginan harus itu kan, ini nyonya itu lereh gitu kan. Terus oke, tak itu kan ya. Terus besok apa manggil para ita foto, semua kita foto, semuanya apa itu paru-parunya terkena semua. Jadi pneumonia semua. Saya, yang Mbak Faja itu, nyonya. Jadi ketika itu ada 12 orang yang positif. Di rumah Pak Sultan? Di rumah saya sama rumahnya Mbak Vina, anak yang nomor 2. Oke. Akhirnya terus sudah kita acara mau mandu itu kita undur. Nyonya terus diantarkan Mbak Vina, Mah, ayolah masuk rumah sakit ya. Gitu kan. Biasanya nyonya itu kalau masuk rumah sakit ke dokter kan uang ya, itu gampang. Ya udah Pak, ya udah istirahat gitu. Nanti Pin kamu kalau ini apa temani mamamu begitu kan. Nyonya masuk hari Selasa, Mbak Vina pagi Rebo itu juga nggak enak badan, masuk beda rumah sakit, beda kamar satu rumah sakit. Terus Kamis itu saya foto pneumonia juga. Mbak Faza berdua, wah itu sampai malam sudah ditunggu sama dokter-dokter di Siti Khotijah itu. Kamis malam sama si Mbak Faza itu CKN, badannya dipijeti mbak-mbaknya, baru masuk jam 1 malam Jumat itu. Nah, demam. Iya, sudah terus Jumat pagi, saya kan semalaman kan nggak tidur kan, baru satu kamar dengan Mbak Faza. Mas Basuki Babu Salam itu. Telepon saya pagi-pagi kan Mas Basuki, tak suruh Mas tolong semuanya sakit carikan rumah sakit apa begitu kan, siap Bapak gitu kan ya. Nah terus Mas Basuki Jumat itu telepon saya, belum saya jawab, saya tiduran di rumah sakit itu, tahu kamar itu ditek-tok gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten Mas? Basuki Bapak. Loh Mas Bas. Kok janur gondong Mas? Nggih Bapak, saya ini utusan, katanya begitu Mas Bas, dengan pakaian apa itu. Ini maksudnya apa ini? Pak Sultan ada tamu gitu? Iya, tamu itu Mas Basuki, tamu itu pakai APD itu loh. Oh, pakai. Iya, saya nggak bisa melihat gitu kan. Loh, utusan Mas Bas. Nggih Bapak. Ibu Bapak. Ibu, saya tek gitu kan. Loh, ibumu nggak ada. Basuki manduk begitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan.
Terus Mas Basuki bilang, ini kan hari Jumat Bapak, kan hari baik. Mas Basuki kepingin menghibur saya mandu. Pak Fazanya dari dalam, loh ya ibu nggak ada. Iya Mbak, saya gitu kan. Oh payor, nangis dia kan, nangis memenuhi ruangan itu kan. Ya sudahlah Mbak. Itu di rumah sakit mana waktu itu? Di Siti Khotijah. Oh di Sepanjang. Sepanjang. Kalau nyonya di luar rumah sakit. Nggak tak sebut nanti jadi iklan nanti ya. Kalau Siti Khotijah kan harus. apa-apa. Oh gitu ya. Nah terus Faza itu terus nangis gitu kan. Teruslah kalian menangis selama air matamu itu dalam rangka melepas kepergian mamamu. Ikhlaskan saya begitu kan. Terus selama sedikit diamlah, Papa, apa mama nggak ada, ayah sakit, aku terus yang menikahkan aku nanti siapa? Oh gitu iya. kan. Rencananya kan besok Sabtunya menikah, memang sudah kita cancel kan. Saya itu mau guyonan Mas untuk menghibur hati. Kan ada Mas Mizan kan begitu kan saudara laki-lakinya dia kan. Mulut tak tutup, astagfirullahaladzim. Kalau saya ngomong ada Mas Mizan, mungkin nyonya sudah muncul di depan saya. Ayo Mas pergi biasa biar begitu kan. Ya Allah, saya nggak boleh guyon begitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya doakanlah Mbak, nanti ayah akan sembuh. Begitu kan. Nah, udah. Terus saya koordinasi dengan Pak Tambi, dengan Pak PWN, tolong nanti disolati mau ke Kepote itu mampir Saim, sholat di lapangan depan itu, begitu kan ya. Nah, saya sudah blank. Ustadz siapa itu Samsudin tengah hari begini ngajak doa, mendoakan kami yang sakit, bukan mendoakan yang sudah meninggal ya. Karena saya Mas Mizan sekeluarga nggak kena, Mbak Vina, Mas Iksan, terus siapa cucu 2 Mas Iksan itu, terus yang kami sekolahkan 2 orang, terus ART itu juga kena semua, positif semua. Ada 12 orang. Gitu. Nah terus saya blank sudah Mas. Siang gini bilang ya Allah sudah gak bisa mikir saya gitu kan ya Allah begitu kan, ini istri meninggal saya nggak bisa nyolati, nggak bisa memandikan, nggak bisa nyolati, nggak bisa menguburkan, nggak bisa berdoa di kuburannya begitu kan. Nah terus sore jam 4-an itu suster datang, Pak Sultan lah kok saturasinya tambah turun begitu kan. Waduh ses gimana Bapak nggak boleh di sini, harus di ICU. Ya Allah ke ICU ya ses itu kan. Masuk di ICU Jumat, Sabtu, Minggu saya tambah ngedrop. Senin itulah suster bilang Pak Sultan nanti pagi ini Bapak akan kami rujuk ke rumah sakit UNER karena Bapak tambah drop. Ya Allah, jadi saya naik nggak bisa tidur Mas, terlentang begitu dari Siti Khotijah Sepanjang ke Wonokromo, Kertajaya. Jadi saya tahu semua tulisan yang tak baca semua Mas. Sampai ke rumah tapi sakit. sudah lemes apa? Oh lemes sudah ya. Ya lemes saya. Terus masuk di rumah sakit saya lihat orang yang belontokan, yang dokter nggak bisa nerima karena di situ kan rumah sakit rujukan kan nggak bisa nerima langsung kan. Saya lihat pemandangan itu masuk di ruangan kok diam semua, kok hanya tiduran begitu. Sana ada dokter 2, saya masuk batu-batu gitu kan. Terus besoknya mungkin Pak Sultan hisap saya sudah hilang saya, rupanya bius itu. Nah saya nggak ingat apa-apa. Terus saya terbangun, astagfirullahaladzim, kok lama ya saya tidur ini, sudah berapa lama saya nggak sholat begitu kan. Ingat saya itu astagfirullahaladzim, mau tanya siapa ini nggak bisa, apa jam berapa nggak bisa, cuman dengar bacaannya Misrawi siapa itu yang dari Dubai itu bacaan Al-Quran. Sebelumnya saya dengar bacaan Al-Quran dari kamarnya Nakes rupanya itu ya, Misrawi itu kan. Nah terus saya nggak bisa apa-apa, tangan keduanya ini ditali, kaki duanya ditali, di sini ada selang masuk ke paru-paru itu, tidak bisa apa-apa. Terus nggak tahu saya dibangunkan mungkin pagi itu, bangun Pak, Pak Sultan ya? Kalau iya Bapak anggukkan kepada saya. Bapak makan ya nanti bisa. Begitu. Saya cepet Mas, saya supaya proses itu enggak menyakitkan saya. Ya Allah, saya nggak bisa bayangkan makan seperti itu. Terus nanti lagi siang mungkin Pak Sultan makan lagi ya gitu. Nangis saya, Allah
nggak bisakah saya tidak makan? So, wakitnya Mas. Apa Sund Apa di ini di sonde? Sonde ya? Iya di sonde itu mungkin tenggorokan lama kan Iya, sudah iya. katanya 5 hari kan saya itu 5 hari nggak kena air itu kan di sonde itu ya Allah nggak bisa saya ini nggak makan begitu ya Allah saya di dunia ini belum di akhirat saya begitu dalam hati saya. Saya nggak neko-neko ya Allah dalam kehidupan saya ini nanti kalau BAB-an saya nggak akan yang macem-macem paling-paling saya cuman begini atau jempol atau kita doakan kita maafkan saya nggak komen dulu kan komen kan saya enak syukur komen begitu kan ya Allah saya masih punya keluarga masih punya kolega masih punya ya harta tapi saya nggak bisa menolong diri saya begini kalau di yaumul akhirah saya apa yang bisa menolong kecuali dirimu nah, itu betul-betul tak tekankan diri saya betul Mas. Nah itulah saya terus bisa pulang, saya lantas di rumah itu 8 bulan saya long COVID. Oh, tidak boleh keluar kemana-mana itu ya? Ya boleh keluar, saya mulai fisioterapi, mulai diinfus vitamin. Saya sampai fisioterapi itu beli fisioterapi saya bawa ke rumah. Saya bertati-tati mulai bisa untuk bangun kembali makan dikit, Mbak. Aku pingin rawon itu Mbak kenapa setelah makan rawon kok perut nggak enak kepala Mbak kasih apa rawon itu sih bumbunya gitu oh jadi kasih jahe kayak gitu kan ya laosnya dikit saja gitu kan jadi kalau masa Mbak kamu kasih bumbu apa-apa bumbunya yang boleh itu cuma kemiri bawang putih bawang timur mericong enggak ketumbar sedikit gula sama itu saya jalani 8 bulan 8 bulan kalau saya berkatanya teman yang psikolog itu Pak Sultan, ayolah kegalannya ini cepat-cepat kan baru 7 bulan itu anak-anak saya ajak ke kuburannya untuk sholat saya di sana, Pak Imamnya anak-anak sholat di kuburan saya. Karena selama saya itu sebetulnya nggak mau dipasang ventilator, Mas. Karena ventilator itu kan 90% kan innalillahi kan. sampai pesen mizan, sampai pesen susternya mendeli aja nggak sampai digawar ini kan dipasang ventilator Pak, kalau kagak ada pasang ventilator mungkin begitu kan ya susternya. Betul, Mas Mizan ditelepon, Mas Mizan, Bapak harus pasang ventilator. Dok, Bapak ini nggak mau dipasang ventilator. Mas Mizan, kami nggak ada usaha apa-apa. Ini terakhir sudah Mas Mizan. Kalau memang Bapak dipasang ventilator nggak bisa ya kita tunggu saja ini Mas Mizan. Sudah Mas Bismillah yolah. Ya sudah akhirnya diizini. Saya terus tekanan saya tinggi sekali. Panas tinggi sekali. Mas Mizan, Bapak kok panas begini ya? Waduh Bapak ini protes jangan-jangan ini. Bapak nggak mau dipasang ventilator itu. Panas bisa turun. Setelah itu darah tinggi saya Mas. 100 berapa? 60 atau 70. Mas, Bapak darah tinggi. Enggak, Bapak itu darah rendah dok. Waduh. Terus akhirnya ke Kang Asep itu, psikolog. Kang gimana Bapak? Ya gini, jangan merasa berdosa sama Pak Sultan. Sekarang kirim voicemail gitu kan ya. Rekam di anak-anak itu. Kirim ke dokter. Voice. Ya, kirim ke dokter atau kirim ke susternya sudah mendengarkan. Insya Allah Bapak bawah sadarnya masih bisa mendengar. Gitu kan. Bapak punya kewajiban didik kami masih kecil-kecil lah gitu loh. Iya. Jadi Pak Sultan masih ya? Ya enggak tahu saya. Oh, enggak tahu. Sadar saja kan yang mendengarkan, yang mencatat itu kan, yang menjadikan pikiran saya terus termotivasi itu kan. Oh, jadi sudah sampai itu. Oh, iya, ya sudah lah yang ini semua saya lihat tengah-tengah kok ini apa itu. Ya sudah kayak orang mati sudah, Mas. Oh. Itu kan. Jadi kalau orang deep sleep itu gelombangnya 1 sampai 3. Kalau 1 minus ke 0 ya innalillahi gitu kan. Jadi deep sleep itu ke innalillahi itu tinggal 1 langkah saja. Apalagi saya sudah dibuat begitu 5 hari. Gitu kan. Terus Bapak masih mempunyai kewajiban menikahkan Faza. Gitu kan. Anak-anak itu ya. Oh iya gitu. Itu di lewat apa tuh Azan? Ya di HP, di HP aja dikirim ya? Terus dibunyikan sama susternya. Ya. Bapak ditunggu umatnya Mas Yudi untuk podcast mungkin begitu saja ya. Jadi pokoknya nggak ingat Pak Sultan. Iya nggak bisa. Pokoknya hal-hal motivasi saya supaya selama berapa hari itu? Saya 5 hari katanya. Yang termasuk yang itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya, itu kan yang insya Allah menumbuhkan
kekuatan saya itu, gitu kan. Karena bawah sadar itu seperti sambungan. Istilahnya Pak Sultan ini koma apa istilahnya? Iya, dikomakan. Koma ya. Dikomakan saya. Oh, dikomakan. 5 hari, kalau 5 hari lebih biasa gini ditusuk untuk pernapasan. Biasanya ada begitu. Iya, Ya, iya. jadi enggak. Ya, kalau lihat ibu dulu saya pakai sonde itu ya, Iya. sama ventilator itu. Betul. Ya itu pengalaman saya COVID. Luar biasa itu. Ustaz. Alhamdulillah masih punya sisa kehidupan. Iya, banyak kan sampai ada motivasi untuk dari anak-anak yang Iya, karena orang-orang itu yang cerita berarti susternya. Iya, Oh, susternya yang membunyikan. bunyikan itu ya. Jadi ketika orang stroke itu, kenapa kalau sampean Pak ini lo Yudi kan terus jalan air mata nangis sih sering itu gitu. jangan ngomong ya ini bapakmu ini memang nggak tahan uji, makan udang saja, makan sate saja. Nggak boleh diomongin begitu di depannya. Kasihan dia merasa bersalah nanti. Iya. Ya doakan Mas supaya dia kuat. Pak, ayo Pak, kuat Pak, sampean bangun Pak, tetep Pak, jadi imam Pak. Jadi saya tanya-tanya di poskes Pak, gitu jadi bangun. Dorongannya, motivasinya. Dorongannya, ya betul itu. Wah, Kita ini. kadang-kadang enggak, itu kan di NLP itu kan. Oke. Maksud apa tuh setelah 5 hari itu merasakan, loh, kok masih di dunia misalkan gitu? Ya Kok iya. masih. Saya merasakan ada bacaan Al-Qur'an tuh astagfirullahaladzim. Oh, yang baru ngomong tadi ya? Iya kan. Saya sudah lama ya enggak sholat. Itu saya ingatnya astagfirullahaladzim. Makanya enggak ada yang tanya, iya tidur lagi saya sudah. Plus bisa tidur. Luar biasa. Nah itulah Mas cerita. Pak Sultan, pesan untuk pemirsa Bayu Motif, Pak Sultan. Ya, sebagai orang tua, marilah kita ini terus berdialog dengan anak-anak kita. Kayak Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail itu kan dengan bahasa-bahasa halus, bahasa kiasan, dialogis, memberi ruang kepada anak. Itu supaya anak itu tidak jauh dengan kita, gitu kan. Apapun kalau sering didiskusikan, gitu kan, bukan ayah dan bunda kepingin sok tahu persoalan anak-anak, tidak. Sehingga anak itu mau bercerita banyak kepada orang tua, tidak curhatnya itu kepada teman-teman. Kalau sudah orang tuanya tidak bisa dicurhati, ya baru curhat ke teman-temannya. Kalau teman-temannya yang ngasih solusi semampu temannya, temannya baik nggak apa-apa, temannya kan gitu kan ya. Jadi biarkan anak-anak itu tumbuh, karena sekarang itu dunianya dunia anak-anak kita, bukan dunia umuran saya atau di bawah saya, lebih di atas saya, gitu kan. Jadi regenerasi itu adalah memberi kemandirian anak sesuai dengan passionnya anak. Nah kadang-kadang passionnya anak tadi yang berbeda dengan orang tua, karena orang tua tidak memperkenalkan passionnya orang tua yang ingin diteruskan anak-anaknya, gitu kan. Itu udah nggak gampang, gitu kan. Tapi terus dicoba, sehingga apalagi kalau bisnis, acap kali bisnis cuman satu generasi sudah hilang, ya karena itu tidak pernah mulai kita wariskan sejak sedini mungkin. Dari situ kita mulai. Ya, keren. Terima kasih Pak Sultan atas Budi, waktunya dan atas tausiahnya. Saya banyak sekali belajar perkapan pemirsa. Demikian, semoga jadi value bagi kita sehingga apa yang disampaikan Pak Sultan menjadi inspirasi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.